Pemerintah Kota Purwakarta, Jawa Barat bekerja sama dengan TNI Resimen Artileri Medan 1 guna melakukan pembinaan karakter pelajar bermasalah. Pada gelombang pertama, 39 pelajar mengikuti pembinaan selama 14 hari. Puluhan pelajar tingkat SMP sederajat mengikuti pembinaan karakter gelombang pertama untuk dilatih kedisiplinan oleh TNI di Resimen Armet 1 Purwakarta, Jawa Barat. Para pelajar yang bermasalah menjalani tes kesehatan sebelum memulai program pendidikan. Untuk program ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat melibatkan TNI dan Polri. Bahkan 30 hingga 40 barak ruang makan dan ruang belajar disiapkan untuk mendukung keberhasilan dari program ini. Sejumlah materi pembinaan juga akan diberikan dengan berkolaborasi dengan berbagai unsur. Sementara para orang tua siswa mengaku setuju dengan pembinaan anak-anaknya oleh TNI. Mereka berharap setelah dibina anaknya akan menjadi lebih baik. Insya Allah nanti akan dilatih di sini, akan dibina mentalnya, dan harapannya bahwa ke depan ini anak ini akan berubah, belajarnya akan berubah. Jadi pemeriksaan kesehatan akan memastikan bahwa adik-adik ini dalam kondisi sehat. Kemudian setelah pemeriksaan kesehatan nanti ada konsul psikologi. Konsul psikologi itu mengetahui permasalahan karakter yang ada di adik-adik ini. Materi-materi yang lain ada kepemimpinan, ada bela negara, cinta tanah air, budi pekerti, wawasan kebangsaan. Kemudian ada materi outbound, ada materi pembinaan jasmani. Pembinaan jasmani apa? Berolahraga. Karena mensana in corpore sano, kalau dia tubuhnya sehat, diharapkan memiliki jiwa yang sehat. Sehingga materi-materi itulah yang kurang lebih nanti akan dilaksanakan selama kurun waktu 2 minggu. Para pelajar bermasalah di Purwakarta ini akan mengikuti pembinaan selama 14 hari di Barak TNI. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Halo, selamat malam pemirsa. Selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi 2 dari 39 siswa yang menjalani pendidikan disiplin di Markas Resimen Artileri Medan 1 Purwakarta, Jawa Barat mengikuti ujian sekolah. Selain didampingi guru sekolah, anggota TNI juga ikut memantau jalannya ujian. Hari pertama, setelah dititipkan pihak orang tua dan sekolah ke Barak Tentara, 39 pelajar mulai menjalani rutinitas pendidikan disiplin. 2 dari 39 pelajar mengikuti ujian akhir semester untuk kelulusan sekolah. Mereka didampingi oleh guru sekolah, anggota TNI juga ikut memantau jalannya ujian. Sementara siswa lainnya mendapat kunjungan dari guru sekolah masing-masing. Jadi kita nggak merubah ini ya. Jadi hanya penambahan aja, penguatan pendidikan karakter. Jadi seperti biasa mereka sekolah. Gurunya nyamperin sih. Jadi yang kelas 2 sesuai ini, yang kelas 3 sesuai dengan aktivitasnya masing-masing. Jadi materi pelajaran yang diberikan di sekolah dikasih materi pelajaran di sini. Tentunya oleh guru sekolah yang terdekat. Bupati Purwakarta juga mengatakan, selama menjalani pendidikan, para siswa akan mendapat 60% giat kedisiplinan dan 40 materi lainnya termasuk wawasan kebangsaan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sebanyak 39 siswa dari berbagai sekolah di Purwakarta dikirim ke Batalion Artileri Medan 9 Angkatan Darat. Dari ke-39 siswa yang mengikuti program pelatihan, 1 orang siswa kabur dari Barak. Puluhan siswa dijemput menggunakan truk TNI dengan diantar oleh para orang tua dari siswa tersebut. Program pelatihan menerima sebanyak 39 siswa yang awalnya 40 siswa, namun 1 orang siswa diduga kabur dan tidak mengikuti program pelatihan. Sementara orang tua siswa tersebut mencari dan tidak tahu di mana keberadaan anaknya.
Saat berita ini kami susun, pemerintah daerah Purwakarta belum memberikan keterangan resmi mengenai kaburnya siswa tersebut dalam program pendidikan militer. Para siswa yang mengikuti pelatihan bukan berarti tidak bersekolah, melainkan mereka tetap mendapatkan pembelajaran dengan metode-metode yang khusus untuk pendidikan karakter serta kedisiplinan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meyakini pendidikan militer untuk memperbaiki fenomena kenakalan remaja sudah memiliki payung hukum sendiri. Hal ini karena anak-anak tersebut diserahkan langsung oleh orang tuanya yang sudah tak sanggup lagi memberikan pendidikan di rumah. Mengarah pada tindakan-tindakan kriminal dan orang tuanya tidak punya kesanggupan untuk mendidik. Artinya bahwa yang diserahkan itu adalah siswa yang oleh orang tuanya di rumahnya sudah tidak mampu lagi untuk mendidik. Jadi kalau orang tuanya tidak menyerahkan, kita tidak akan menerima. Mekanismenya sudah kan Purwakarta sudah mulai kemarin. Itu kan orang tuanya datang ke dinas pendidikan, kemudian ke bupati, kemudian berkumpul di Kodim, kemarin kan langsung dimasukin ke Barak Setirayuda ya, Resimen 1 Setirayuda Kostrad. Dan mereka sangat happy saya lihat hari ini. Gimana nggak happy? Gizinya cukup, istirahatnya cukup, olahraganya cukup, sistem pembelajaran di sekolahnya cukup. Kan mereka tetap belajar di sekolah. Cuman gurunya aja ngajarnya di sana. Udah, kan hari ini 2 hari yang lalu saya sudah ada surat edaran ditujuin ke sekolah-sekolah. Nah kemudian kalau bicara payung hukum kan yang menyerahkan orang tuanya dalam bentuk surat keterangan bermaterai. Artinya bahwa pemerintah daerah, kemudian jajaran TNI Polri itu mengelola anak-anak, mendidik anak-anak yang dititipkan oleh orang tuanya. Itu juga sudah payung hukum. Sudah kalau pembiayaannya nanti dari mana? Ya sementara ini saya support, Bupati juga support dari biaya operasional mereka ya. Bupati Purwakarta itu dari biaya operasional dia support. Tetapi mungkin nanti di perubahan anggaran dimasukin dalam sistem. Kan yang penting jalan dulu. Misalnya begini deh, mereka butuh makan, masa kita nggak bisa ngirim makan sih? Pemda provinsi juga bisa ngirim makan tiap hari, nggak ada masalah. Pak Gub, hingga saat ini udah berapa siswa Pak Gub yang kalau kemudian yang di Purwakarta 39. Yang Purwakarta hari ini di sini berapa Pak Kadis? 30 Pak. Di sini 30. Di Kota Bandung ya Pak? Di Kota Bandung 30. Pak, ada rencana buat siswa yang agak gemulai Pak, seperti apa ke depannya? Ya kita satu-satu dulu deh. Ya satu-satu dulu. Memang ada tuh di komentar di media sosial, Pak Gubernur, anak-anak yang gemulai suruh pendidikan militer biar tegap. Ya bisa saja gitu loh. Yang penting kan ini fokus dulu deh. Yang bikin resah karena kriminalnya udah pembunuhan gimana sih? Untuk konsepnya udah dikonsultasikan dengan KPAI? Kita kan pendidikan ada konsep gimana? Kan sekolah sudah punya kurikulumnya masing-masing. Kan ini yang bergerak, yang menyerahkan juga kepala sekolahnya. Mereka kan sudah ada kurikulum, terus problemnya apa sih? Dari sisi aspek pelindungan anak kan nggak ada problem. Saya gini deh, Paskibra dilatihnya sama siapa? TNI. Terus kemudian kita ada sekolah SMA loh, yang di dalamnya sistem pendidikannya dikelola oleh tentara. Sekolah Taruna Nusantara. Kan sistem pendidikannya model militer, semi militer. Jadi bukan hal baru gitu loh, bukan. Kemudian apa sih yang dihasilkan anak-anak Taruna Nusantara? Anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas, anak-anak visioner. Walaupun sekolah umum juga banyak yang sangat visioner, tetapi proses ketahanan dan kebugaran tubuhnya berbeda. Pak, tadi ada larangan bawa HP dan motor, Pak. Untuk anak Mulai SMP. kapan, Pak? Anak SMP, per hari ini anak SD dan SMP tidak boleh bawa motor dan HP. Untuk anak SMA, itu yang belum cukup umur tidak boleh bawa kendaraan bermotor. Kan itu undang-undang lalu lintas. Selama ini penegakannya tidak bisa berjalan. Kenapa? Ada keraguan tindakan di lapangan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menjelaskan mekanisme siswa yang masuk sekolah militer. Siswa akan dididik ala militer hingga dapat berubah menjadi lebih baik. Setelah meresmikan sekolah militer bagi siswa yang nakal, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menjelaskan mekanisme siswa yang masuk ke markas TNI Rindam 3 Siliwangi. Siswa pun akan menjalani pembinaan secara militer hingga dapat berubah menjadi lebih baik. Siswa yang dikirimkan mulai dari tingkat SMP hingga tingkat SMA dan lamanya pembinaan akan tergantung dari perubahan perilaku siswa. Yang direndam SMP sama SMA. SMP sama SMA. Iya, SMP.
Nginep, masa pulang pergi? Ya tergantung perkembangan pertumbuhannya. Nanti kan disesuaikan. Bisa jadi ada yang sudah sebulan, udah bugar, udah baik, ada. Bisa jadi ada yang 3 hari baik, ada. Tetapi terlebih dahulu orang tuanya harus bertemu dulu. Ya, jadi penyerahannya harus oleh orang tua. Tidak boleh penyerahan di luar orang tua. Pemprov Jawa Barat juga akan menjaring siswa yang ditangkap oleh pihak kepolisian untuk dapat masuk ke program wajib militer di Rindam 3 Siliwangi. Sementara itu, jika ada orang tua yang menolak anaknya untuk dididik militer, sang orang tua pun harus bertanggung jawab jika anaknya kembali berbuat onar. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Depok, Supian Suri, tengah menjajaki program pendisiplinan ala militer untuk siswa nakal. Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa Jakarta memiliki kebijakan sendiri. Digulirkan oleh Purwakarta, nanti seperti apa mudah-mudahan juga bisa kita implementasikan di Kota Depok. Ada 2 kemungkinan, pertama kita buat lagi seperti yang dilakukan di sana atau kita bergabung saja. Mudah-mudahan kan nggak terlalu banyak jumlah yang masuk kategori itu sehingga kita cukup mengirimkan, kita ikut pembiayaan biar nggak terlalu harus buat punya sekolah masing-masing. Mudah-mudahan nanti kita lihat, saya masih dengan Bapeda dan teman-teman masih menjajaki apakah kita perlu bangun sendiri atau buat sendiri atau kita cukup mengirimkan saja kalau ada anak-anak. Mudah-mudahan sih nggak ada yang begitu tidak. Jakarta punya kebijakan tersendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menolak berkomentar terkait program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait pembinaan anak nakal dengan mengirimkan mereka ke barak militer untuk dilakukan pembinaan. Begitu ya. Jadi kan beberapa sekolah di Jawa Barat sudah menerapkan wamil bagi anak yang nakal gitu, Pak. Aduh, saya no comment ya soal wamen ya. Soal wamil saya no comment, mohon maaf ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Pemirsa, pembinaan karakter pelajar bermasalah pada gelombang pertama dimulai hari ini bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Kendati demikian, program gagasan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini masih menimbulkan pro dan kontra. Pembinaan karakter pelajar bermasalah pada gelombang pertama berlangsung mulai hari ini dan diikuti sebanyak 39 pelajar di Resimen Armet 1 Purwakarta, Jawa Barat. Kendati telah berjalan, kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini masih menimbulkan pro dan kontra. Kritik salah satunya datang dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia LPAI yang tidak setuju bahwa pembinaan anak menggunakan cara militer. LPAI juga menyebut pembinaan yang dilakukan anggota TNI harus tetap ramah anak. LPAI pun bersedia jika pihaknya diminta meninjau keadaan siswa yang tengah menjalani pembinaan. Jadi ini tetap adalah anak. Jadi mohon tidak dengan cara-cara militer. Artinya prinsipnya kedisiplinannya boleh itu diambil, jadi tetap harus ramah anak atau layak anak istilahnya. Ini yang selalu dikampanyekan juga oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahwa apakah itu di sekolah, apa di masyarakat, di kota, makanya ada kabupaten kota layak anak dan sebagainya, maka pendidikan juga harus layak anak. Jadi demi kepentingan terbaik bagi anak, makanya sangat apresiasi bahwa ini juga ada pendampingan guru BK, ada psikolog dan sebagainya, supaya masalah kejiwaan anak juga tetap terpantau. Ini adalah hak tumbuh dan berkembang bagi anak-anak. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad sempat meminta program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal pengiriman siswa bermasalah ke barak militer agar dikaji terlebih dahulu. Dasko menyebut karakteristik siswa di masing-masing daerah berbeda. Saya belum secara lengkap membaca statement dari Gubernur Jawa Barat, tetapi mungkin hal-hal yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat mungkin adalah hal-hal baru yang memang perlu dikaji terlebih dahulu secara matang sebelum kemudian dilaksanakan. Ya kalau pemberlakuan itu kan hanya kemudian di daerah Jawa Barat ya. Saya juga belum tahu bagaimana respon dari DPRD Jawa Barat, tetapi kalau pendapat saya mungkin kita harus kaji terlebih dahulu secara matang sebelum kemudian diterapkan, karena
Ya mungkin untuk masing-masing daerah itu karakteristiknya kan berbeda-beda, demikian. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti belum bersedia memberikan komentarnya atas kegiatan ini. Perspektif pendidikan tuh perlu nggak sih, urgensi nggak sih? Saya soal itu no comment dulu ya. No comment dulu, teman-teman wartawan coba cari pakar pendidikan yang lebih top dari saya ya. Kalau dari Bapak tapi belum. Kami juga baru tahu itu kan juga dari media saja kan, jadi kami belum tahu. Dia nggak bicara sama Pempus ya? Nggak ada. Jadi saya hanya tahu itu dari teman-teman media justru. Jadi kami no comment dulu soal itu ya. Makasih Mbak, makasih. Program pembinaan anak bermasalah digagas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sasaran utama dari program ini yakni siswa yang mengalami kesulitan saat dibina oleh sekolah atau mereka yang terlibat dalam pergaulan bebas dan tindakan kriminal. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi lagi-lagi memberikan usulan kontroversial. Deddy akan mewajibkan KB pria atau vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial di wilayah Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyampaikan rencana kebijakan agar vasektomi atau KB pria menjadi syarat penerima bantuan sosial masyarakat prasejahtera di wilayahnya. Rencananya warga Jawa Barat harus terdaftar dalam kepesertaan keluarga berencana atau KB sebagai prasyarat dalam penerimaan bantuan sosial. Nantinya beasiswa pendidikan hingga program bantuan sosial dapat disalurkan oleh Pemprov Jabar. Usulan ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, tujuannya supaya masyarakat dapat mengatur waktu kelahirannya sehingga dapat menekan angka kemiskinan di Jawa Barat. Deddy juga menegaskan prioritas KB dilakukan untuk pria supaya suami ikut bertanggung jawab dan tidak hanya membebani sang istri. Maka para penerima bantuan sosial, apakah nanti bantuan biaya kelahiran, bantuan rumah sakit, bantuan listrik, bantuan pangan non tunai, bantuan perumahan, bantuan tanah, ya saya harap bantuan beasiswa untuk anaknya. Saya harapkan yang laki-lakinya loh, saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber-KB sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya. Jangan terus-terusan dibebankan pada perempuan. Vasektomi merupakan metode kontrasepsi KB pria berupa tindakan pengikatan dan pemutusan kedua saluran atau vas deferens sperma kanan dan kiri. Setelah menjalani vasektomi, cairan mani yang keluar tidak mengandung sperma sehingga tidak akan terjadi kehamilan. Vasektomi hampir 100% efektif dalam mencegah kehamilan. Di beberapa negara, prosedur ini dianggap sebagai pilihan pengendalian kelahiran yang aman dan efektif untuk pria. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Barat menyebut jika program vasektomi sebagai syarat untuk menerima bansos adalah haram. Hal ini telah tercantum dalam fatwa MUI sejak tahun 1979. Vasektomi diperbolehkan jika tidak menyalahi syariat, tidak menimbulkan kemandulan permanen, mendapat jaminan rekanalisasi, tidak menimbulkan mudarat, serta tidak dijadikan program kontrasepsi unggulan. Hukum vasektomi itu adalah haram, ya, haram. Kecuali ya dikecualikan terhadap 5 kekecualian, 5 hal ya. Dalam soal KB, kami bukan menolak KB-nya. KB bagi MUI tetap boleh sepanjang dilakukan sesuai dengan tuntunan syariah. Nah, vasektomi ini ternyata banyak yang melanggar ketentuan syariah, kan itu aja intinya. Berarti dorongan dari MUI nanti ke Pak Gubernur apa nih Pak setelah ada fatwa haram ini? Ya, nanti dorongannya kami menjelaskan bahwa secara hukum Islam ya, kalau pertimbangannya hanya untuk menyalurkan bansos dan jelas itu tidak masuk yang 5 hal ini. Jadi tidak. Setelah sempat diserbu pelamar petugas PPSU, kini kantor Gubernur Jakarta Pramono Anung kembali diserbu warganya. Kali ini serbuan datang dari ratusan siswa dari berbagai jenjang pendidikan di Jakarta. Meski harus antri panjang berdesakan,
para siswa tetap bersemangat untuk mendapatkan ijazah yang sempat tertahan oleh pihak sekolah. Pemutihan ijazah bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional 2025 ini diberikan secara simbolis kepada sejumlah siswa oleh Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. Sementara Gubernur Jakarta Pramono Anung menerangkan, pada tahap pertama Pemprov Jakarta telah memberikan bantuan penebusan ijazah kepada 117 siswa dan disusul 371 siswa pada tahap kedua dengan total yang harus dibayarkan mencapai 1,69 miliar rupiah. Mudah-mudahan ini akan bisa bermanfaat bagi para siswa yang selama ini ijazahnya tertahan. Tadi saya secara langsung menanyakan kepada mereka, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Jumlahnya ada yang 15, ada yang 17 juta. Jadi intinya ijazah ini tidak diambil karena mereka tidak mampu. Sejumlah siswa mengaku terbantu dengan adanya program ini karena bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Menurut aku ini program yang bagus karena bisa mempelancar siswa-siswi lainnya untuk lebih bisa masuk ke sekolah lain karena nggak ada halangan dari ijazah gitu. Sebelumnya halangannya di mana? Kenapa ijazahnya sampai ketahuan? Ada faktor keluarga, masalah keluarga yang nggak bisa diceritain. Sebelum ijazah dibagikan, ratusan siswa juga sempat mengikuti upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional dengan Pramono Anung yang bertindak sebagai pembina upacara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, peringati Hari Pendidikan Nasional, Presiden Prabowo Subianto menyambangi sekolah dasar di Bogor, Jawa Barat. Di hadapan guru dan siswa, Presiden menegaskan pendidikan jadi sektor prioritas pemerintah hingga mendapatkan anggaran yang paling besar. Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 di SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, Jawa Barat. Presiden tiba Jumat sore dengan mengendarai mobil dinas maung dan disambut antusias oleh siswa dan warga sekitar. Kehadiran Prabowo bersama sejumlah menteri kabinet disambut antusias oleh para siswa. Presiden Prabowo Subianto dan Mendikdasmen Abdul Muti sempat meninjau ruang kelas dan materi pelajaran yang diterima siswa saat kegiatan belajar berlangsung. Tak hanya itu, Presiden juga meninjau sejumlah fasilitas di ruang kelas untuk menunjang para siswa belajar. Presiden menegaskan pendidikan masih menjadi sektor prioritas pemerintah yang mendapatkan anggaran paling besar. Pemerintah Republik Indonesia secara beruntun dari pemerintah ke pemerintah, dari masa ke masa selalu menempatkan pendidikan sebagai hal yang paling utama. Seluruh elit bangsa menyadari hal ini dan menggariskan strategi pembangunan bangsa yang sudah baik dan sudah benar. Dibandingkan beberapa negara lain, negara kita menempatkan pendidikan sebagai yang teratas dalam APBN, dalam anggaran pembiayaan dan belanja negara, pendidikan yang paling pertama. Dalam kegiatan ini, Prabowo juga mengumumkan program prioritas di bidang pendidikan yaitu pembangunan dan renovasi sebanyak 10.440 sekolah. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Prabowo juga mendorong agar RUU Perampasan Aset segera dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto menyatakan mendukung penuh rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan ratusan ribu buruh saat peringatan May Day di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis kemarin. Prabowo pun mendorong agar RUU Perampasan Aset segera dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Prabowo, undang-undang tersebut penting untuk menarik kembali kekayaan negara yang dikuasai oleh para koruptor.
Dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung undang-undang perampasan aset, saya mendukung. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Setuju? Prabowo pun mengakui pentingnya keberadaan undang-undang perampasan aset, mengingat semakin banyaknya kasus korupsi. Tidak hanya lembaga eksekutif dan legislatif, korupsi juga banyak menjerat para pengadil di lembaga yudikatif. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam pidatonya di Hari Buruh, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa dirinya tidak takut menghadapi dan menindak para koruptor. Meski dirinya kerap dihina, diejek, bahkan diancam. Saya tiap hari diejek, tiap hari diancam, tiap hari macam-macam, tapi saya tidak gentar. Saya sudah katakan, saya rela, saya siap, saya ikhlas mati untuk bangsa dan rakyat saya. Saya sudah sampaikan, hai kalian-kalian yang di dalam lembaga-lembaga pemerintah, kalian digaji oleh rakyat. Saya katakan, hentikan korupsimu. Hentikan kalian mencuri uang rakyat, hentikan. Dan saya minta dihentikan secepat-cepatnya. Senyum penuh syukur mewarnai kedatangan jemaah calon haji Indonesia di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Jemaah pertama yang tiba antara lain dari embarkasi Jakarta Pondok Gede yang mendapat pelayanan fast track guna mempermudah dan mempercepat pergerakan jemaah. Para jemaah calon haji disambut oleh sejumlah perwakilan negara di Arab Saudi. Usai penyambutan, para jemaah selanjutnya menuju ke bus yang telah disediakan oleh petugas haji, bergeser ke penginapan masing-masing di kawasan Masjid Nabawi. Para petugas haji juga sigap melayani para jemaah lansia yang menggunakan kursi roda hingga naik menuju bus. Selain jemaah embarkasi Jakarta, kedatangan jemaah embarkasi Lombok juga tiba di Bandara Madinah. Alhamdulillah pagi ini kami menerima kedatangan kloter JKG1 dan hampir bersamaan juga landing LOP1. Secara umum layanan yang diberikan kepada jamaah JKG1 berjalan dengan lancar meskipun ada penundaan kedatangan, tapi alhamdulillah semuanya bisa dilayani dengan baik, termasuk seluruh jamaah lansia dapat dilayani dengan baik, tidak ada kendala apapun. Pemberangkatan jemaah haji Indonesia rencananya dilakukan bertahap mulai 2 hingga 16 Mei 2025. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya dari para jamaah haji yang sudah tiba di Arab Saudi, kami sudah terhubung dengan rekan kami, Gigi Irfan di sana. Selamat malam, waktu Jakarta. Assalamualaikum, Gigi. Seperti apa situasi saat ini di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Davi dan pemirsa. Di sini pukul 16 kurang 15 menit waktu Arab Saudi. Ratusan jemaah kloter 1 gelombang 1 hari ini telah tiba di Bandar Udara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Ini menandakan secara resmi musim haji 1446 Hijriah 2025 Masehi dimulai. Total diketahui ada 6.761 jemaah haji Indonesia dari 18 kloter dijadwalkan mendarat pada hari ini. Diketahui penerbangan pertama berasal dari embarkasi Jakarta atau JKG kloter 1 yang berangkat dari Indonesia pada 1 Mei 2025 dan mendarat di Madinah pada 2 Mei
2025 pukul 7.20 pagi waktu Arab Saudi dengan membawa 393 jemaah melalui jalur fast track. Jalur fast track ini bertujuan mempercepat pergerakan para jemaah calon haji untuk segera menuju hotel. Tanya dari embarkasi Jakarta, kedatangan kloter selanjutnya berasal dari embarkasi Lombok 1 yang mendarat pada pukul 7.20 pagi waktu Arab Saudi dengan jumlah 393 jamaah yang keluar dari terminal reguler. Yang diikuti dengan kedatangan jamaah embarkasi Solo dengan layanan fast track dan juga embarkasi Makassar yang tiba pukul 12 siang tadi. Selanjutnya para jamaah bergeser menuju sejumlah penginapan yang disebar di 5 sektor di daerah kerja Madinah yang berada di kawasan Masjid Nabawi. Para jemaah calon haji disambut meriah oleh para petugas haji sektor daerah kerja Madinah dengan lantunan sholawat saat tiba di hotel tempat mereka menginap selama 9 hari. Kloter-kloter berikutnya rencananya datangan hingga malam nanti seperti Bekasi, Kertajati, Batam, dan terakhir diketahui embarkasi Medan telah 305 jemaah yang nantinya juga akan menginap di sejumlah hotel di selatan, barat, dan utara Masjid Nabawi. Bagi jamaah diimbau selalu membawa paspor saat keluar dan tidak memberikan selain kepada petugas yang berwenang. Davi. Baik, terima kasih rekan Gigi Irfan melaporkan langsung dari Madinah, Arab Saudi. Terima kasih Gigi, sehat selalu, jaga kesehatan. Sementara itu calon jemaah haji 2025 embarkasi Jakarta lakukan pemeriksaan kelengkapan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Hingga kini sudah ada 3 kloter yang berangkat dari embarkasi Jakarta Pondok Gede. Calon jemaah haji 2025 masih menjalani sejumlah kegiatan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Mereka dikumpulkan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur untuk selanjutnya diberangkatkan berdasarkan kloter masing-masing. Selain itu, para jemaah juga akan menerima identitas yang dikenakan selama melakukan ibadah haji berupa gelang, serta menerima bekal berupa uang tunai sejumlah Rp750 atau setara dengan kurang lebih Rp3.200.000. Mereka berhak untuk datang ke asrama haji apabila menerima SPMA, surat panggilan masuk asrama, yang akan diterbitkan oleh kantor Kementerian Agama Kota dan Kabupaten. Sebelum mereka datang harus mempersiapkan dokumen-dokumen persyaratannya. Yang pertama tadi SPMA, kemudian bukti setoran lunas, ya, dan juga ditambahkan dengan berita acara istitoah kesehatan. Itu harus disediakan sebelum masuk ke asrama haji. Jadi pada prinsipnya jamaah itu sudah istitoah, ya, kesehatannya sebenarnya sudah berhak untuk berangkat. Hanya saja pada saat berada di asrama haji, jamaah itu mendapatkan pemeriksaan lanjutan screening untuk layak atau tidaknya berangkat terbang ke Tanah Suci. Jadi kelayakan terbang oleh BBKK, Balai Besar Karantina Kesehatan. Sebelumnya, kloter 1 Jemaah Haji Indonesia 2025 sudah berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Keberangkatan jemaah haji dari embarkasi Jakarta Pondok Gede tercatat 390 jemaah. Pada tahun 2025, jemaah haji Indonesia akan diberangkatkan sebanyak 221.000 jemaah yang dibagi menjadi 14 embarkasi yang siap melaksanakan ibadah haji tahun ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tangis haru mewarnai pelepasan ratusan jemaah calon haji asal Tangerang, Banten. Calon jemaah haji ini akan beribadah di Tanah Suci selama sekitar 40 hari. Suasana haru menyelimuti pelepasan calon haji asal kota Tangerang di pelataran Masjid Raya Al-Azom, kota Tangerang. Ratusan keluarga tak kuasa menahan tangis saat melepas keberangkatan orang tercinta menuju ke Tanah Suci. Sebanyak 393 calon haji yang tergabung dalam kloter 1 Provinsi Banten atau kloter 2 nasional secara resmi dilepas Wakil Gubernur Banten dan didampingi Wali Kota Tangerang menuju Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Pelepasan ini menjadi momen yang penuh haru, mengingat sebagian besar jamaah telah menunggu selama bertahun-tahun untuk bisa berangkat ke Tanah Suci.
kita juga sudah melakukan kolaborasi sama provinsi dan pusat berkaitan dengan persiapan asrama haji yang ada di asrama haji provinsi yang ada di Kota Tangerang, kaitan dengan jalan. Provinsi juga kemarin sudah melakukan peninjauan juga, baik jalan Asimasari maupun jalan masuk ke dalam termasuk tempat parkir. Sebagai informasi, total calon jemaah haji asal Kota Tangerang pada tahun ini berjumlah hampir 1.950 orang yang akan diberangkatkan secara bertahap. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Supercar senilai miliaran rupiah ini terpaksa dievakuasi usai terlibat kecelakaan di ruas jalan tol Kabupaten Jombang, Jawa Timur, tepatnya di KM 697B. Bagian depan mobil terlihat rusak parah, sementara mobil yang ditabrak hanya mengalami kerusakan ringan di bagian belakang. Akibat insiden ini, 2 orang penumpang mobil yang tertabrak terluka, sementara pengemudi supercar dan seorang penumpangnya selamat. Kecelakaan diduga terjadi akibat supercar yang melaju di atas ketentuan dan kurang menjaga jarak aman dengan kendaraan yang ada di depannya. Nah, itu kemungkinan kurang antisipasi dan jarak amannya kurang, sehingga ketika mengerem itu jarak amannya tidak terlampaui sehingga menabrak. Sebelumnya rombongan mobil supercar terekam CCTV melaju kencang di jalan tol dari Surabaya ke arah Jombang, Jawa Timur. Saat di lokasi, sebuah mobil tiba-tiba menabrak bagian belakang mobil lalu oleng dan baru berhenti setelah menabrak pagar pengaman di sisi kiri jalan tol. Kasus kecelakaan tersebut kini sudah ditangani petugas dari unit PJR 3 Polda Jatim. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, ada momen menarik saat peringatan Hari Buruh di Lapangan Monas, Jakarta. Di atas panggung, Presiden Prabowo melepaskan kemeja safarinya dan melemparnya ke arah buruh. Presiden Prabowo Subianto menunjukkan aksinya saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Monas, Jakarta. Dalam acara yang dihadiri oleh ratusan buruh tersebut, Prabowo melemparkan topi dari atas panggung dan melepaskan bajunya. Aksi Prabowo disambut sorak-sorai para buruh yang hadir di Monas. Di hadapan buruh, Prabowo menyampaikan pesan penting tentang nasib pekerja Indonesia. Salah satunya adalah menghapus sistem kerja outsourcing yang akan ditinjau lebih lanjut oleh lembaga terkait. Kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK-kan seenaknya. Usai berpidato dan melepas baju safarinya, Prabowo langsung naik ke mobil dinasnya. Dari atap mobil yang terbuka, Prabowo melambaikan tangan dan melemparkan baju pada para buruh sebelum meninggalkan lokasi acara. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo menyampaikan keheranannya saat nama Teddy Indrawijaya disebut di hadapan para buruh dalam aksi buruh di Monas. Presiden bercanda, merasa iri karena sahutan meriah lebih banyak diberikan ke Teddy ketimbang dirinya. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Penggemar, Pak. Kok lebih banyak sautannya daripada untuk gue nih? Yang presiden gue nih.